Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah takriran bi tauhidihi wa ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ialah pemilik, pengatur, penguasa dan pemberi segala nikmat, anugerah dan karunia yang ada apapun bentuknya. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang agung lagi mulia, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, hidayah ataupun bimbingan, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu yang ada pada senja hari yang berbahagia ini untuk melanjutkan misi utama hidup kita, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semata maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mengetahui kemuliaan dan keutamaan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah persiapkan bagi setiap hamba yang mau melakukan atau melaksanakan segala perkara-perkara yang telah diperintahkan, baik perkara yang wajib untuk dikerjakan ataupun perkara yang wajib untuk ditinggalkan. Mengetahui kemuliaan dan keutamaan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah sediakan merupakan salah satu faktor yang akan mendorong kita semangat, giat dan kuat untuk melakukan perintah tersebut. Maka ketika kita melihat di dalam Al-Quran, tidak sedikit Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyebutkan perintah ataupun larangan, Allah tabaraka wa ta'ala menyertakan penyebutan pahala, ganjaran ataupun balasan baik yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal ini menunjukkan kasih sayang, rahmat, kebaikan dan kedermawanannya kepada hamba, agar kita semangat melakukan amal kebaikan atau berusaha untuk meninggalkan kemungkaran
Allah tabaraka wa ta'ala persiapkan balasan dan ganjaran. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam banyak ayat menyebutkan bahwa pahala dan ganjaran yang ada di sisi Allah itu lebih baik dari segala sesuatu yang ada. Wallahu indahu husnus thawab. Apa yang ada di sisi Allah itu sebaik-baik pahala. Agar kita semangat, giat, mau melakukan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan. Pada pertemuan di pekan yang lalu, kita telah menyebutkan penjelasan para ulama tentang mudha'afatu al-hasanat. Allah tabaraka wa ta'ala itu melipat gandakan pahala dan ganjaran. Jadi Allah ketika memberi pahala kepada hamba, Allah memberikan sebaik-baik ganjaran dan pahala kepada mereka. Allah melipat gandakan pahala dan ganjaran lebih baik dari apa yang telah mereka persembahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah ayat yang telah kita bacakan dari surat Al-An'am ayat 160, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan memberinya 10 ganjaran. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka Allah akan beri kepadanya satu sanksi atau satu hukuman. Adakah ilah selain Allah tabaraka wa ta'ala yang berbuat dengan seadil-adilnya kepada makhluknya? La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Satu kebaikan yang kita lakukan, Allah beri 10 ganjaran. Satu keburukan yang tergelincir kita lakukan, maka itu akan tercatat sebagai satu sanksi atau satu hukuman. Nah, perlipat gandaan pahala dan ganjaran disebutkan oleh para ulama karena 5 faktor. Yang pertama, karena kemuliaan amal. Karena kemuliaan amal. Seperti amalan-amalan yang fardu jauh lebih agung dan mulia dari amalan-amalan yang sunnah. Jangan dibalik. Yang tepat, letakkan fardu di urutan pertama, kemudian iringi di urutan kedua dengan amalan-amalan yang sunnah. Ketika saya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, kita mengerjakan puasa sunnah, yakni hari Senin, sebagai contoh, ya, puasa sunnah, jangan sampai gara-gara berpuasa, kita malah melalaikan penegakan sholat. Ya, puasa yang kita kambing hitamkan. Tolok dong Pak Ustadz, awak dek puasa. Nah, akhirnya karena puasa apa? Nggak sholat gara-gara itu. Atau lalai. Nah, yang benar kita letakkan amalan fardu di urutan pertama, lalu iringi atau ikut sertakan setelahnya amalan-amalan yang sunnah. Bagaimanapun fardu tetap nomor 1. Kemudian yang kedua, karena faktor jenis atau macam amal. Ya, dalam hal ini di antara contoh yang dibawakan oleh para ulama seperti salat, zakat, puasa, haji, semua amalan-amalan fardu, semua amalan-amalan hebat. Puasa, menunaikan zakat, salat, menunaikan zakat, kemudian mengerjakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah haji. Tetapi tetap urutan yang paling teratas adalah salat. Ini menunjukkan dia yang paling mulia, paling utama. Bukan berarti kita kerjakan salat, kita tinggalkan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena semua termasuk dari rukun Islam. Namun juga tidak dengan kita mengerjakan puasa Ramadan lalu kita nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Ini juga salah. Ya, namun letakkan amalan itu sesuai dengan urutannya, tingkatannya. Maka berpengaruh. Oleh karena itu Nabi SAW ketika ditanya amalan apa yang paling afdol, paling mulia dan utama di sisi Allah, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan as-salatu ala waqtiha.
Salat tepat pada waktu. Kemudian ditanya lagi, amalan apa wahai Rasulullah? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ditanya lagi oleh sahabat ini, apa wahai Rasulullah berikutnya yang afdal? Beliau katakan al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ketiga-tiga amalan ini mulia, tapi jenisnya menentukan. Salat itu tetap berada di urutan yang pertama. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Faktor yang ketiga adalah karena hamba yang melakukannya. Ya, hamba yang melakukannya. Seperti amalan yang dilakukan oleh para sahabat, ini tentu lebih afdol, lebih utama dari amalan yang kita lakukan. Karena faktor keimanan, kedudukan dan kemuliaan para sahabat itu jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada kita. Kemudian sesama kita juga berbeda-beda tingkatan amal yang dia kerjakan. Sebesar apa keikhlasan yang dia bawa di dalam melakukan amalan. Kita sama-sama sholat, kita sama berdiri di saf kita, namun ya kedudukan sholat yang kita kerjakan itu berbeda-beda. Sesuai dengan kadar keikhlasan yang ada di dalam dada. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, tatafawatu al-a'mal, amalan itu akan bertingkat-tingkat, itu sesuai dengan seberapa besar kadar keikhlasan yang ada dalam diri kita. Itu sangat menentukan. Ya. Kemudian yang keempat, karena faktor kemuliaan tempat. Ada tempat yang Allah muliakan, amalan dikerjakan di sana, maka akan terangkat menjadi amalan yang mulia. Seperti sholat yang dikerjakan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kemudian yang terakhir, ini yang kita kemarin tekankan adalah kemuliaan masa, kemuliaan waktu. Saat ini kita berada di dalam rentetan hari-hari terbaik yang ada di dunia. 10 hari pertama awal dari bulan Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut melainkan lebih dicintai di sisi Allah. Hari-hari itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi kehebatan amal di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, walal jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah pun tak dapat menandingi kehebatan amal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang berangkat dia ke medan pertempuran, membela agama Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia bawa hartanya dan dia hadir di kancah peperangan bersama raga dan jiwanya, dan tidak ada satupun yang kembali. Hartanya hilang, nyawanya ikut melayang. Kalau itu yang terjadi, maka baru dapat menandingi kehebatan amal di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bila tidak, hartanya kembali atau dianya kembali, walaupun dalam keadaan luka-luka parah, maka belum. Dari sini para ulama mengatakan, amalan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih baik dari sisi pahala dan ganjaran daripada berjihad di jalan Allah. Maka wajar kita sekarang berjihad, ya, berjihad menundukkan hawa nafsu kita. Hanya dalam bilangan hari, ya, sebanyak jumlah jari yang ada di kedua tangan kita. Dan kita senja ini masuk di tanggal 6 dari bulan Zulhijjah. Tak terasa tuh, 5 hari sudah berlalu. Coba periksa lagi bacaan Al-Quran kita, lihat lagi sedekah dan infak kita, lihat sejauh mana bakti ke orang tua kita, lihat bagaimana wahai para suami
kebaikan yang kau berikan kepada istri dan anak-anak, kepada keluarga. Wahai para zaujat, wahai para istri, wanita salihat, lihat bagaimana baktimu kepada suami, bagaimana perhatian kepada anak-anak terhadap agama mereka, akhirat mereka. Lihat bagaimana kita dengan tetangga, dan yang jauh lebih agung daripada itu, lihat bagaimana kita menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ini di hari-hari yang mulia. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah memandang kebaikan itu sebelah mata. Jangan pernah remehkan kebaikan. Apapun kebaikan yang dilakukan di hari-hari yang mulia seperti ini akan terangkat menjadi amalan yang mulia. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat kemuliaan waktu, ya, yang menjadi faktor amal soleh, pahala dan ganjaran dari amal soleh tersebut menjadi berlipat ganda. Salah satu bukti bahwa 2 hari lagi kita insyaallah ta'ala akan bertemu dengan sebaik-baik hari. Jadi dari rentetan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu ada hari yang spesial pula di dalamnya. Hari yang mulia. Dia adalah Yaum Tis'u Dzulhijjah. Ya, hari 9 Zulhijjah disebut dengan Yaumu Arafah, hari Arafah. Mengetahui kemuliaan dan keutamaannya tentu membuat kita bersiap sedia dari sekarang. Wah, ini nggak main-main. Ya, cuman 1 hari 1440 detik. Ya, 1440 menit. Hanya 1 hari. Ya, bermula dari tenggelam matahari di tanggal 8, masuk tuh tanggal 9, dan kemudian berlanjut sampai tenggelam matahari pada hari tanggal 9. Ini hari yang mulia, hari istimewa. Terlebih lagi ketika kita melihat di kalender dan dari keputusan yang diumumkan oleh pemerintah kita, ternyata tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah tahun ini jatuh pada hari Kamis. Hari yang juga memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Mari kita lihat apa kemuliaan dan keistimewaan hari Kamis. Ya, karena masing-masing ada kemuliaan. Dan ini Bapak Ibu kaum muslimin bukan sedang cocok logi, enggak. Karena ini memang ada nasnya, ada dalilnya, bukan sengaja kita mencocok-cocokkan. Ya. Hari Kamis disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadzaini hatta yastaliha anziru hadzaini hatta yastaliha anziru hadzaini hatta yastaliha." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, akan dibuka pintu-pintu surga di setiap hari Senin dan hari Kamis. Ini kemuliaan pertama. Terbuka pintu-pintu surga. Apa yang dapat kita pahami? Kalau sudah dijelaskan terbuka pintu-pintu surga, ya berarti rahmat dan kasih sayang dari Allah tabaraka wa ta'ala pada hari itu dibuka selebar-lebarnya, diberikan kepada hamba. Ya. Dan memang itu adalah hari yang istimewa. Satu. Lalu kemudian kemuliaan yang kedua, diberikan ampunan kepada setiap hamba, kata Nabi.
diberikan ampunan kepada setiap hamba. Tapi ingat syaratnya, hamba tersebut tidak pernah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Terlihat simpel dan ringan Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, tapi ini berat. Karena ada kesyirikan yang terlanjur kita lakukan dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukan Engkau ya Allah dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah bila mana aku telah menyekutukan Engkau dalam keadaan aku tidak mengetahuinya. Berbahaya. Ya, syarat ini syarat yang pertama. Hak Allah dijaga. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dapat ampunan. Syarat pertama. Syarat kedua. Ya, syarat kedua, tidak ada permusuhan yang kita pelihara dengan saudara kita. Maka perbaiki hubungan sesama kita kaum muslimin. Bertikai, bersilang pendapat, bersih tegang urat dalam sebuah permasalahan, ya, masing-masing punya pendapat, punya saran, punya pemikiran, boleh sampaikan dan salurkan dengan cara yang positif. Tapi bukan membuat kita kemudian berpecah belah. Tidak bertegur sapa, bermusuh-musuhan, gontok-gontokan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Apalagi itu terjadi, ya, suami mendiamkan istri, ya, atau sebaliknya istri mendiamkan suami, ya, lantaklah situ Ustaz, ya, pandai-pandai nyola mengurus dirinya surang, kayak gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ini Nabi SAW mengingatkan, hamba yang tidak, ya, menyekutukan Allah dapat ampunan. Hamba yang baik hubungan dengan sesama dapat ampunan. Makanya dikatakan dalam hadis ini, kecuali seorang hamba antara dia dan saudaranya terdapat permusuhan, maka dikatakan kepada para malaikat, tunda pengampunan untuk dua orang ini. Tunda pengampunan untuk dua orang ini. Tunda pengampunan untuk dua orang ini. Nah, ini kemuliaan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin marrataini. Amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah, dilaporkan kepada Allah setiap pekan itu dua kali. Yaumal isnaini wa yaumal khamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis. Ini juga kemuliaan dan keutamaan hari Senin dan hari Kamis. Di manalah amalan-amalan hamba dilaporkan kepada Allah pada dua hari tersebut setiap pekan. Ya, makanya Nabi SAW sangat senang, sangat suka mengerjakan ibadah puasa pada dua hari tersebut, supaya Allah makin cinta dan ridho kepada beliau. Ketika ditanya kepada para malaikat, sedang apa kau tinggalkan hambaku? Sedang berpuasa, wahai Rabb. Lihat bagaimana Nabi SAW itu arif dan bijaksana, cerdas dalam beramal, pandai mencari cara untuk mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kemuliaan dan keutamaan hari Senin dan hari Kamis. Bagaimana kemudian pada hari, kita katakan tadi, hari Kamis depan itu bertepatan dengan hari Arafah. Ada kemuliaan hari Kamis tersendiri, ada kemuliaan dan keistimewaan hari Arafah, dan itu berkumpul menjadi satu. Allahumma balighna yauma Arafah. Semoga Allah sampaikan usia kita ke hari Arafah. Allahumma amin. Dengarkan kemuliaan dan keutamaan hari Arafah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari Allah tabaraka wa taala banyak membebaskan seseorang dari neraka. Tidak ada hari Allah banyak membebaskan seseorang dari api neraka adalah hari Arafah. Berarti hari Arafah itu hari pembebasan hamba-hamba pilihan Allah dari siksaan api neraka. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innahu layadnu, dan Allah tabaraka wa ta'ala itu mendekati hamba. Mendekati di sini ya kita kembalikan maknanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, para ulama menjelaskan maknanya rahmat, kasih sayang, ampunan itu benar-benar Allah bukakan pada hari itu. Dekat dengan para hamba. Summa yubahi bihimul malaika. Lalu kemudian Allah membanggakan hamba-hamba ini di sisi para malaikat. Lihat keutamaan yang ketiga. Hari di mana Allah menyebut-nyebut hamba di hadapan para malaikat. Apa enggak senang kita ma'asyiral muslimin? Kita dikenal sama Riau 1 aja atau RI 1 aja disebut sama Bapak Presiden, nama kita senang kita. Disebut sama Bapak Gubernur senang nama kita. Oh, kenal beliau dengan kita. Ini yang mengenal Raja manusia, Allah Jalla Jalaluh. Allah banggakan. Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat. Kemudian keutamaan berikutnya, fayaqul. Lalu kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh manusia itu? Apa yang diinginkan oleh hamba itu? Ibaratnya kalau kita ke teman kita misalnya, ya, ketika kita ingin mengajak dia makan, makan yuk, kata dia, deh makannya di mana? Terserah. Apa yang takana dia abang gini? Tunjuklah bang. Nah, seperti itu Allah berkata kepada para malaikat, mereka mau apa? Apakah Allah nggak tahu dengan apa yang ada di dalam dada kita? Allah tabaraka wa ta'ala tahu. Tapi Allah mengatakan kepada para malaikat, mereka mau minta apa? Aku kabulkan. Itu hari Arafah. Jadi ini kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa kaum muslimin. Hendaknya kita mempersiapkan diri. Ya, sudah punya tuh jadwal hari itu apa yang akan kita kerjakan. Sudah mempersiapkan agenda kegiatan. Ya. Bila perlu, memang hari itu kita fokus untuk akhirat kita. Ya. Bila perlu, kita benar-benar habiskan siangnya, itu benar-benar untuk ibadah dan taqarrub kepada Allah. Lihat beberapa amalan yang bisa kita lakukan pada hari yang mulia tersebut. Sebelum kita sebutkan, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Secara umum tidak ada amalan-amalan tertentu. Jadi amalan apa saja bisa dilakukan, bisa dikerjakan pada hari tersebut. Ya, karena dia termasuk dalam keumuman hadis tadi, amal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, amal soleh apapun. Mau tilawah Al-Quran, mau kemudian ada majelis taklim kajian misalnya, atau misalnya ada hari tersebut pembagian sembako, donasi, bantuan misalnya kepada fuqara, masakin, aitam, anak-anak yatim, apapun amal soleh. Nah, yang akan kita sebutkan ini memang di dalam nasnya, di dalam dalilnya, ya ada disebutkan hari Arafah. Artinya ini di antara amalan-amalan baik yang layak untuk kita perhatikan dan kita laksanakan pada hari tersebut. Yang pertama adalah
saumu yaumi Arafah, mengerjakan ibadah puasa, disebut dengan puasa Arafah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Ini Senin tadi lewat Pak Ustaz, karena baru ingat hari Senin setelah habis gulai paku sepiriang dengan teh talua, baru tekana, oh hari Senayan kini, hari Senin. Ya udah lewat, Kamis jangan lewat Bapak Ibu. Ya, tandain tuh di kalender, setel alarm di handphone kita. Kalau perlu pulang buat pengumuman kepada ahlu bait, hari Kamis semuanya puasa. Seperti itu. Kecuali yang memang ya berhalangan, mungkin istri, ya, para wanita, para istri, dan juga mungkin anak perempuan kita. Tapi ala kulli hal jangan lewatkan untuk ya tidak mengerjakan ibadah puasa pada hari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Qatadah rahimahullah, Nabi SAW telah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa di hari Arafah, aku berharap Allah memberikan ampunan untuk dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Allahu Akbar. 1 hari kita berpuasa tetapi menghasilkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Bagaimana Allah memotivasi kita, menyemangati kita. Hari itu hari ampunan Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar. Hari Allah membebaskan hamba dari siksaan api neraka. Lihat bagaimana saudara-saudara kita, para hujjaj, para jemaah haji. Mereka yang wukuf di padang Arafah, di bawah terik matahari, berpeluh, berkeringat, berdebu, ya, kusut masai wajah mereka, rambut mereka, ya. Kemudian di bawah terik matahari, kepanasan, kehausan. Dan di saat seperti itu mereka berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon ampun. Allah ampuni. Ya. Dan untuk ibadah puasa pada hari Arafah ini dianjurkan kepada kaum muslimin yang tidak mengerjakan ibadah haji. Karena Nabi SAW ketika dilihat oleh para sahabat, ya, ditanya oleh Ummul Fadl radhiyallahu ta'ala, apakah beliau puasa atau tidak? Ternyata tidak, lalu diberikan kepada beliau minuman dan beliau meminumnya di padang Arafah, menandakan bahwa jemaah haji tidak berpuasa pada hari tersebut. Selain mereka ingin juga mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan hari itu, mendapatkan ampunan dari Allah, maka dengan berpuasa. Ini ibadah yang pertama. Dalam mengerjakan ibadah puasa sunnah ini, ada sebuah catatan yang ingin kita ingatkan kepada kaum muslimin, bahwa sekiranya kita lupa, tidak ada terbesit niat dari malam hari, dan baru kita menyadari hari itu hari Arafah 9 Zulhijjah setelah matahari terbit, ya, setelah matahari terbit, maka boleh kita berniat berpuasa dari saat kita ingat atau saat kita mengetahuinya. Ini puasa sunnah, boleh, ya, tapi dengan catatan tidak seperti yang kita sebutkan tadi, lahabilo, kopi segale, lontong gulai paku, baru kemudian apa? Baca WA grup hari Arafah. Awak puasa oleh Pak Ustaz. Yang tadi itu sahur. Itu enggak sahur, itu sarapan pagi. Ya. Berarti apa? Ya, Anda sudah ya terlewatkan kemuliaan dan keutamaan berpuasa. Tapi bukan berarti tidak dapat ya melakukan amal soleh yang lain. Hanya rugi aja kan Bapak Ibu. Cuman 1 hari kok. 1 hari, satu hari di bulan Zulhijjah saja, dan sekali dalam setahun. Makanya ya, yang tahu akan kemuliaan melakukan amal soleh pada hari tersebut, ya,
hanyalah orang-orang yang sudah tidak lagi dapat kesempatan untuk melakukannya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau orang yang sudah wafat meninggal dunia tidak mungkin kita tanya. Tanyakan kepada orang-orang yang sakit terbaring di rumah sakit. La qadarullah. Semoga Allah tidak menakdirkan itu bagi kita. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sedang menjalani pengobatan, diisolasi? Nggak bisa puasa. Dia harus makan, dia harus minum dan segala macamnya. Maka rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jaga kesehatan kita, berdoa, minta kekuatan dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi niatnya boleh setelah matahari terbit. Ya, tapi dengan catatan kita memang tidak ada makan, tidak ada minum tadi dari selesai sholat subuh atau dari matahari dari fajar terbit tadinya. Baik. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua. Amalan yang kedua adalah doa. Hari Arafah itu harinya doa kaum muslimin. Perbanyak berdoa. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya. Sekarang kalau kita tahu akan kemuliaan dan keutamaan itu, cari Bapak Ibu buku zikir dan doanya. Ya, buku zikir doanya cari. Supaya nggak bengong, nggak bingung nanti pada hari itu. Apa rasa lagi Pak Ustaz? Rasanya udah terbaca semua dah gitu. Ya, kalau ada buku itu di kita kan, kalau ini kita nggak hafal bisa buka. Dan sebaik-baik doa, doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Ya, perbanyak doa. Catatan di sini, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, pertama doakan kebaikan untuk diri sendiri. Satu, ya, doakan kebaikan untuk diri sendiri. Yang kedua, doakan kebaikan untuk orang tua. Dua. Yang ketiga, doakan kebaikan untuk seluruh mukminin dan mukminat. Jangan pelit, jangan bakhil. Ya. Biarlah Ustaz, awak surang yang masuk surga. Yang lain, yang lain terserahlah, masuk neraka lah. Nah, semua doakan. Muslim itu peduli, sayang dengan saudaranya. Maka doa. Nah, Bapak Ibu, kalau mau dalam satu doa terkumpul 3 komponen ini, 3 poin ini, doa untuk diri sendiri, doa untuk orang tua, doa untuk orang-orang yang beriman, mau Bapak Ibu bisa buka surat Ibrahim ayat 40. Cuman satu ayat, enggak juga terlalu panjang. Mungkin bisa dibaca 10 kali, insya Allah kita dapat menghafalnya dengan baik. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 40. Ayat 41. Ya, ayat 40 juga bagus. Ayat 40 juga bagus, dihafal. Karena di ayat 40 itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbku, jadikan aku orang yang selalu menegakkan salat dan anak cucu keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Rabb kami, kabulkan doa kami. Lalu ayat 41, ini yang kita maksudkan tadi, Rabbana gfirli. Rabbku, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman, yauma yakumul hisab. Hari nanti ditegakkan hisab. Ini Bapak Ibu, ya. Kemudian catatan berikutnya di dalam berdoa, hendaknya kita berdoa meminta memohon kepada Allah, doakan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Ya. Jangan dunia aja yang teringat ketika berdoa, ya Allah tambahkanlah rezeki, ya Allah naikkanlah gaji, ya Allah tinggikanlah pangkat. Jangan itu. Ya. Minta kebaikan untuk dunia dan akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ingat adab-adab dalam berdoa. Ini perlu untuk dibaca dan diulang-ulang. Nanti Bapak Ibu coba lihat, ya. Baik artikel atau misalnya di dalam buku, ya, menjelaskan tentang adab dalam berdoa. Di antaranya, ya, awali doa kita itu dengan pujian kepada Allah. Jangan pas angkat tangan langsung aja, ya Allah, ya, iko pandemi, rasaki kurang, ya, tambahkanlah ya Allah. Jangan
puja-puji Allah dulu. Ya, adabnya seperti itu. Kemudian jangan lupa salam dan salawat kepada Nabi. Ya, Ustaz, di mana letaknya? Boleh di awal, setelah pujian kepada Allah itu salawat kepada Nabi, ya, baru kemudian pengakuan akan kelemahan diri, baru kemudian permohonan kita ajukan. Seperti itu. Boleh juga salawat kepada Nabi itu ada di tengah-tengah doa. Boleh juga salawat kepada Nabi itu berada sebelum ditutup doa. Yang penting doa kita itu ada pujian kepada Allah, kemudian ada salawat juga kepada Nabi. Ya. Nah, ini sangat baik. Kemudian Bapak Ibu, kalau memang ada doa yang Bapak Ibu baca, contoh doa tadi surat Ibrahim ayat 41, itu doanya Bapak Ibu baca dengan baik, kemudian baca artinya, ya. Kalau memang mau mendalami lagi, misalnya ada doa dari hadis misalnya, ya, ada penjelasan, ada keterangan, itu dibaca supaya ketika kita berdoa hati kita nggak lalai. Kita tahu dengan apa yang kita minta. Ya, kita yakin, ya, menumbuhkan keyakinan dalam berdoa itu sangat penting, dan itu bergantung kepada sejauh mana kita paham dengan doa yang kita baca. Makanya kita berdoa masing-masing, karena kebutuhan kita masing-masing juga berbeda-beda, problema dan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup juga berbeda-beda. Ya, untuk menghadirkan keyakinan dalam berdoa, kita mesti paham dulu dengan doa yang kita baca, itu penting. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kalian tuh berdoa kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah mengabulkan. Kalian yakin Allah mengabulkan. Bagaimana itu? Ya, kita harus tahu dulu kan dengan doa yang kita baca. Ya. Kemudian setelah doa, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, apalagi amalan yang bisa kita lakukan? Perbanyak membaca zikir berikut ini. Jadi zikir secara umum kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kita baca. Kemudian juga termasuk bertakbir. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Arafah itu tetap bertakbir kita. Sebagaimana hari-hari sekarang, takbir sendiri, tidak terikat oleh waktu dan tempat, takbir. Nah, di antara zikir, dan ini yang paling baik. Bukan berarti yang lain gak baik, yang lain boleh dibaca, tapi ini yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu hafal. Yang baca zikir ini tiap pagi dan sore, tidak akan sulit bagi dia untuk memperbanyak membaca zikir ini di hari Arafah. Nabi SAW mengatakan, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli." Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelum aku ucapkan di hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang-ulang itu Bapak Ibu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir itu juga diperbanyak di hari Arafah. Kemudian amalan terakhir yang kita sebutkan dalam pertemuan ini, ya, ingat tadi kita katakan amal soleh semuanya, namun ini amalan-amalan yang juga sebaiknya kita semarakkan hari Arafah dengannya. Yang terakhir adalah bertakbir. Ya, takbir. Ingat, takbir mutlak tidak terikat oleh waktu dan tempat, itu bermula dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13. Hari terakhir dari hari tasyrik. Takbir yang dikumandangkan kapanpun dan dimanapun. Ya. Kemudian pada subuh tanggal 9 Zulhijjah, subuh hari Arafah itu sudah mulai selesai sholat, masing-masing kaum muslimin mengumandangkan takbir muqayyad. Ya, subuh tanggal 9 Zulhijjah itu mulai selesai sholat, setiap selesai sholat fardu kumandangkan takbir muqayyad. Takbir yang dikumandangkan setiap selesai sholat fardu. Dimulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah, kapan berakhirnya? Sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Takbir masing-masing tanpa paduan suara, tanpa ada yang memimpinnya, ya.
dan dilakukan setiap selesai sholat fardu. Seperti apa teknisnya? Kita mendengar syarah dan keterangan dari para ulama. Caranya adalah selesai taslim mengucapkan salam, kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu kemudian kita bertakbir dengan bilangan dan jumlah yang tidak ditentukan masing-masing. Nah, para lelaki dianjurkan mengeraskan suara, para wanita dengan suara yang lirih dan pelan. Lalu kemudian setelah itu baru kembali lagi kepada zikir tadi. Zikir selesai sholat yang belum selesai tadi, sambung lagi. Ya, sambung lagi. Lalu kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, lalu kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ayat kursi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Sebagian kaum muslimin memahami kalau sudah takbir tidak perlu lagi zikir. Ini keliru. Ya takbir, zikir ya zikir. Seperti itu yang kita dapatkan penjelasan dari para ulama. Semoga apa yang kita jelaskan berguna dan bermanfaat. Ini menjadi bekal bagi kita, persiapan bagi kita di hari-hari yang mulia ini, dan secara khusus persiapan untuk menyemarakkan atau memeriahkan hari yang mulia, hari Arafah, dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih untuk segala perhatian dan kebaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.